adab orang yang berhutang. Pertama itu berniat untuk membayar atau melunasi. Ini kadang-kadang ada orang yang berhutang, berarti narah mau deki. Pokoknya hutang lo. Jangan. Rasulullah SAW menyatakan, man akhada amwalan nas yuridu adaha adallahu anhu, wa man akhada yuridu itlafa atlafahullah. Siapa yang meminjam harta dari orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, pasti Allah akan bantu untuk mengembalikannya. Tapi kalau dia kemudian meminjam harta orang lain dengan jalan untuk menipu dia, tidak akan bayar, maka suka nadeki, Allah akan memusnahkan dirinya. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib memenuhi janji dan berkata jujur kepada orang yang meminjamkan barang atau harta itu. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, inna khiyaran nas ahsanuhum qada. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik dalam membayar hutang. Ini penting juga. Ini luar biasa, Pak. Bapak pinjam uang, janji tanggal 10, lalu Bapak bayar tanggal 5 sebelum waktunya, itu Bapak dapat pahala dari Allah. Apa enggak hebat? Nah kalau sekarang enggak, sudah tanggal 10 diolor-olor ratina lu mek lepar wae. Itu sudah tidak punya adab lagi itu. Harusnya itu sebelum waktunya itu disebut manusia terbaik. Manusia yang baik itu adalah saat dia meminjam dan dia kemudian sebelum waktunya bayar, dia sudah bayar, itu dapat pahala dari Allah. Dan yang ketiga adalah membayar tepat pada waktu, tidak menunda-nunda. Nah, yang keempat adabnya mendoakan kebaikan pada orang yang meminjami. Nah, sekarang itu kan terbalik itu. Dah malah epoci. Malah terlupa, itu tidak doakan yang baik, malah dimusuhin itu. Sudah dibaikin musuhan itu. Hebat. Islam itu luar biasa, Pak. Jadi suami istri itu harus saling berebut untuk minta maaf. Kalau ini yang meminjami berebut untuk baik, yang menghutangi berebut untuk baik, yang begitu juga yang berhutang. Nah sekarang adab yang memberi hutang, bersikap baik dalam menagih hutang. Jadi memberi tempo dan kelonggaran, itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Bagi yang mempunyai kemampuan itu memberikan tempo dan kelonggaran. Ada hadis yang luar biasa, saat ada seorang yang kemudian mau dicabut ruhnya, malaikat mau tanya, mau dicabut ruhnya itu, tanya, kamu punya kebaikan enggak? Karena dia merasa tidak punya banyak kebaikan, enggak ada. Karena dia banyak, pokoknya enggak ada itu kebaikannya. Tapi saya ingat pernah saya menghutangi orang, dia kemudian tidak mampu bayar, saya beri tempo, bahkan saya relakan. Dengan itulah kamu masuk surga. Subhanallah. Jadi kalau kira-kira menghutangi masjid, menghutangi apa ya, pamaloppa latina lopang kok lah. Wah, itu luar biasa itu ya. Ndaklah, ya itu bahasanya, kalau bahasa secara umum itu paling tidak ketika ada seorang yang mau dicabut oleh malaikat maut, ternyata dia ditanya, kamu merasa yakin punya kebaikan yang kira-kira diterima oleh Allah? Karena dia merasa tidak yakin, tidak ada ya. Tapi aku pernah rasanya punya menghutangi orang, lalu kemudian memberikan kerelaan untuk tidak bayar karena dia tidak mampu. Itu yang menyebabkan dia masuk surga karena itu. Insyaallah, subhanallah. Nah, yang berikutnya terakhir adalah adabnya adalah orang yang menghutangi tidak boleh menarik manfaat atau keuntungan yang kita kenal dengan riba itu, atau menjadi rentenir ya. Jadi keduanya harus saling berlomba untuk berbuat baik. Kesimpulannya, hati-hati tentang urusan hutang, karena itu akan membuat kegelisahan tidak hanya di dunia tapi nanti di akhirat urusannya. Maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ada juga bacaan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabatin wa qahrir rijal. Boleh ditambahi dengan ayat di dalam Al-Quran yang jadi doa tentang ini juga, Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha
wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa wa tudillu man tasa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau tiga ini kemudian dipakai, insya Allah kita tidak akan terlilit dengan hutang yang itu akan membahayakan. Tapi tetap harus bayar ya, dengan uang, tidak bisa dengan bayar dengan doa. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari terlilit hutang sehingga kita akan membahayakan diri kita.